Saya Hafiz Maulana. Saya Wulandari Rizka Melinda. Nama saya Nurul Hasanah. Nama saya Joy Esliana Wulan. Nama saya Sita Majidah. Diskriminasi adalah perilaku menolak, membedakan, atau membatasi perlakuan yang ditunjukkan kepada seseorang atau suatu kelompok berdasarkan atribut khasnya seperti ras, warna kulit, bentuk fisik, jenis kelamin, kesukubangsaan, agama, atau kelas sosial. Lalu, apa itu diskriminasi ras? Diskriminasi ras diartikan sebagai anggapan segolongan ras tertentu bahwa rasnya itulah yang paling unggul dibandingkan dengan golongan ras lain, atau yang sering kita sebut sebagai rasisme. Diskriminasi rasial merupakan salah satu isu diskriminasi paling sering mencuat di masyarakat, baik di skala kecil seperti pergaulan, pertemanan, lingkungan rumah, pekerjaan, atau perkumpulan-perkumpulan hingga di ruang lingkup daerah nasional bahkan antar bangsa. Secara tidak sadar, dalam pergaulan sehari-hari, mungkin saja kita pernah melakukan diskriminasi ras atau lebih sering disebut sebagai tindakan rasis, seperti mengolok-olok perbedaan fisik teman kita, asal daerah, ras, suku, hingga kebiasaan atau tradisi mereka, meski dalam situasi tidak formal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab dari diskriminasi ras. Yang pertama yaitu ada mekanisme pertahanan psikologi. Di dalam diri manusia terdapat suatu mekanisme pertahanan psikologi atau projection di mana seseorang memindahkan suatu karakteristik yang tidak disukai dalam dirinya kepada orang lain. Yang kedua, adanya perasaan kecewa. Diskriminasi juga bisa terjadi karena adanya kekecewaan di dalam dirinya. Kekecewaan tersebut kemudian dilampiaskan kepada pihak yang dianggap sebagai kambing hitam rasa kecewanya. Yang ketiga, adanya sejarah. Diskriminasi terhadap negara atau ras tertentu dapat terjadi karena adanya sejarah masa lalu yang tidak menyenangkan terkait dengan negara atau ras tersebut. 4. Perasaan tidak selamat dan rendah diri. Ada banyak orang yang merasa terancam atau insecure dan rendah diri, lalu kemudian berusaha untuk menenangkan dirinya dengan cara merendahkan orang lain. Hal tersebut kemudian menimbulkan perlakuan diskriminasi. Yang kelima, persaingan dan eksploitasi. Masyarakat modern pada umumnya lebih materialistik dan selalu bersaing satu sama lain. Persaingan tersebut kemudian dapat menimbulkan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu agar dapat melakukan eksploitasi, mendapatkan kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan. 6. Corak sosialisasi. Sikap diskriminasi ternyata dapat dipelajari dan diwariskan oleh suatu generasi ke generasi berikutnya melalui proses sosialisasi. Hal tersebut kemudian membentuk pandangan stereotip di dalam masyarakat terkait perilaku, cara kehidupan, dan lain-lain. Kasus pertama kali diawali dengan membahas kematian George Floyd, yaitu seorang pria kulit hitam yang meninggal saat sedang ditahan oleh polisi di Minnesota, Amerika Serikat. Saat itu, Floyd dengan posisi terlungkup di aspal. Ia pun 4 kali berteriak, I can't breathe, I can't breathe, aku tidak bisa bernafas. Namun, teriakan itu dihiraukan oleh Derek Chauvin dan beberapa polisi lain yang ada di tempat kejadian. Floyd ditindih oleh Chauvin selama 8 menit 46 detik. Tidak lama setelah itu, Floyd pun tidak bisa bergerak, lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Sehari usai kematian George Floyd, demonstrasi besar-besaran terjadi di Minneapolis. Yaitu aksi tersebut yaitu memprotes kebrutalan polisi Minnesota terhadap George Floyd. Kasus seperti diskriminasi yang dialami oleh George Floyd juga dirasakan oleh orang-orang Papua di Indonesia. Seperti apa yang terjadi oleh Obi Kogoya, yaitu seorang mahasiswa asal Papua yang dijatuhkan ke aspal dan secara terus-menerus diinjak oleh para polisi Indonesia. Namun pada akhirnya Obi berhasil selamat. Namun ia dihukum 4 bulan penjara atas tuduhan melawan dan menyerang polisi tersebut. Walaupun sebenarnya ialah yang menjadi korban.
Tindakan dan perilaku rasisme juga dialami oleh orang Papua dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih orang Papua yang tinggal di Pulau Jawa. Hal itu sering terjadi adanya candaan yang cenderung mengarah pada diskriminasi warna kulit. Diskriminasi tersebut biasanya terbentuk candaan anggapan bahwa orang yang berkulit putih dianggap sebagai orang yang cantik, sedangkan orang yang berkulit hitam dianggap sebagai orang yang jelek. Permasalahan rasisme yang dialami oleh orang Papua sama dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat Amerika Serikat. Tentunya yang berkulit hitam. Keduanya merupakan permasalahan rasisme yang sudah terstruktural. Bagaimana dampak dari diskriminasi ras? Yang pertama itu, dampak dari diskriminasi ras akan menyebabkan seseorang mengalami stres dikarenakan tekanan-tekanan yang datang pada dirinya, baik dari suku yang lain atau dari pihak yang lain. Yang kedua, yaitu akan menyebabkan seseorang kehilangan arah tujuan hidup. Dikarenakannya tadi, dia stres, akhirnya dia putus asa dan kehilangan arah tujuan hidup. Adapun dampak dari diskriminasi yang lain, yang pertama itu akan munculnya sektarianisme, yang kedua itu akan munculnya konflik baru atau masalah baru di masyarakat. Yang ketiganya adalah akan munculnya penindasan, dan yang terakhir, sikap dari diskriminasi ras ini akan menyebabkan kehancuran pada sandi-sandi sosial kehidupan masyarakat. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan supaya kita tidak rasis dan diskriminatif? Yang pertama, kita harus tahu bahwa semua manusia itu sama dan setara. Bahkan di semua kitab suci agama pun diajarkan bahwa kita harus bersikap baik kepada semua makhluk. Yang kedua, cobalah berteman dengan orang yang berbeda dengan kita. Berbeda suku, berbeda agama, maupun berbeda ras. Pertemanan semacam ini yang akan menimbulkan toleransi yang begitu tinggi di antara perbedaan. Yang ketiga, jika tiba-tiba ada orang yang bersikap rasis kepada kita, beranilah untuk melawan. Tindakan kita ini menunjukkan kepada mereka bahwa kita menolak adanya rasisme. Yang keempat, kalau kita berdebat dengan orang yang berbeda dengan kita, berbeda suku ataupun berbeda ras maupun berbeda agama, cobalah menggunakan kalimat-kalimat yang halus dan bijak. Berdebatlah dengan kedewasaan. Yang kelima, cobalah untuk sering membaca buku yang mengajarkan toleransi dan kedamaian. Buku adalah jendela dunia, bukan? Stop bikin rasis, kami juga